Bab 4533. Saran Kenny Gu. Karena apa yang Erik tampilkan barusan bukanlah kecepatan yang mencengangkan, tetapi sepertinya mengabaikan ruang dan waktu, berteleportasi ke sini dalam sekejap. Dan juga, tidak ada semburan reiki di tubuhnya. Tidak ada peringatan, semuanya seperti berjalan di halaman. Kebetulan, biarkan Erik yang menilai. Namun, terhadap sosok Erik beberapa tahun ini yang semakin samar, setelah kura-kura hijau dan roh pedang penyangkal iblis terkejut selama beberapa tahun kemudian, mereka sudah terbiasa. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan tidak bertanya, tetapi di dalam hati mereka tahu bahwa perubahan Erik selama beberapa ribu tahun terakhir pasti ada hubungannya dengan hukum langit dan bumi yang dia praktikkan untuk berurusan dengan Toby. Keduanya tidak dapat membantu dalam masalah ini, jadi mereka sangat prihatin dengan langkah penting ini. Erik menontonnya sesaat dan tersenyum. Aku pikir tidak perlu menyesali langkah ini. Kalian berdua harusnya seimbang. Kamu pasti salah lihat. Kura-kura hijau tiba-tiba menjadi tidak senang. Bagaimana mungkin seimbang? Jelas-jelas aku sudah mau menang. Oh, sial. Tidak, kenapa bidak caturku lari ke sini? Melihat papan catur, kura-kura hijau langsung melebarkan matanya dan menjadi pucat karena shock. Ada yang tidak beres, posisi bidak catur di papan catur berbeda dengan yang sebelum Erik datang. Namun, tidak ada yang mendekati papan catur dan menyentuh bidak catur tersebut. Apa-apaan ini? Kura-kura tua, kamu bermain trik lagi. Bukankah bidak caturmu memang ada di sana? Roh pedang penyangkal iblis membeku sesaat, lalu melirik papan catur, tiba-tiba merasa sangat gembira. Hanya saja di tampilan luarnya, berpura-pura seperti ini. Omong kosong, kamu pasti diam-diam memindahkan papan catur saat aku sedang berbicara. Kura-kura hijau sangat marah sampai cangkang kura-kura bergetar. Omong kosong, aku duduk di hadapanmu. Jika aku memindahkan bidak caturmu, kamu bisa tidak tahu. Ini seimbang, seimbang. Roh pedang penyangkal iblis sangat gembira dan segera mengacaukan bidak catur. Huff, kamu cukup beruntung. Kura-kura hijau melengkungkan bibirnya, melirik Erik dengan tenang, hatinya merasa lebih terkejut. Saat ini, Erik sedang berdiri di samping, memangkas dahan dan daun pohon spiritual persik. Selama beberapa ribu tahun terakhir, pohon spiritual persik telah tumbuh semakin subur dan benar-benar menjadi pohon persik, penuh dengan daun hijau. Namun, pohon persik ini tidak berbunga atau berbuah. Semua nutrisi sepertinya ditanamkan ke dalam buah spiritual itu, dan Erik juga lebih perhatian. Jika ada orang yang baru saja memindahkan papan catur, pasti bocah ini. Tapi sekarang, Erik bukan hanya bisa membuat dirinya terlihat seperti bayangan hantu, tapi juga secara tidak sadar memanipulasi objek eksternal. Tingkat apa yang telah dicapai bocah ini dalam pemahamannya tentang Tao tertinggi langit dan bumi. Di pusat pegunungan, Evan menaiki tangga batu dan sampai di atas peron. Yang membuat pupil matanya menyusut adalah setelah ratusan tahun tidak bertemu, sosok Toby menjadi semakin berdebu saat ini. Apalagi setelah mendapatkan jiwa orang abadi milik mulia, energi iblis di tubuh Toby sudah banyak menghilang, sebaliknya malah memberi perasaan keabadian kepada orang-orang. Aura tersembunyi itu bahkan membuat Evan sedikit khawatir. Setelah menghancurkan semua rantai, basis kultivasinya saat ini hanyalah puncak 3 penurunan alam fase penilaian. Pada akhirnya, dirinya mungkin tidak akan bisa menekan Toby. Apakah kamu benar-benar menyatukan jiwa orang abadi? Evan berkata dengan tenang. Ada petunjuk baru. Di singgasana, Toby membuka matanya, alih-alih menjawab, dia bertanya. Dalam 300 tahun terakhir,
jaring darah merasakan 3 area, ada perubahan Reiki. Evan berkata sambil menekan ketidakbahagiaannya. Beda dengan aura mulia saat itu. Ya, berbeda sekali, Evan berkata. Reiki ini lebih tersembunyi, hati-hati, setiap kali penyerapannya sangat lemah. Yang lebih aneh lagi, ketiga area ini jelas berjauhan dan setiap kali aku menemukan ada perubahan Reiki, pasti akan langsung menyegel tempat ini. Tapi setelah 100 tahun, aura itu akan muncul di tempat lain lagi, seolah-olah sudah lama mengetahui pergerakanku dan berteleportasi keluar dari area itu terlebih dahulu sebelum aku memblokirnya. Apa kamu punya solusi? Evan bertanya. Dia selalu ingin mencari tahu ada apa dengan piringan formasi yang Toby tempatkan di jaring darahnya, tetapi Toby tidak pernah menjelaskan dan menggunakannya. Biarkan aku memikirkannya selama beberapa hari. Toby menutup matanya dan mulai bermeditasi. Evan tidak terburu-buru, dia berdiri di seberangnya dan menunggu. Orang ini memang sangat hebat, namun bukan tidak mungkin untuk menangkapnya. 3 hari kemudian, Toby membuka matanya. Dengan lambaian tangan, sebuah gulungan gambar terbentang di langit, di dalamnya ada peta laut warisan. Kemudian Toby mengulurkan tangan menghubungkan titik-titik tersebut, benang-benang spiritual yang bersilangan muncul di peta, membagi seluruh lautan warisan menjadi kotak-kotak. Selanjutnya, jangan gunakan semua pelayan darah untuk menutup wilayah laut. Menurut area yang telah aku bagi, tugaskan bawahan ke ruang tertentu di sepanjang tepi sedikit demi sedikit, kemudian maju sedikit demi sedikit. Evan menatap peta, sedikit bingung. Maksudmu orang ini tidak berteleportasi, tetapi bepergian dengan penerbangan paling sederhana? Ya, orang ini pasti memanipulasi. Toby mengangguk. Jika dia benar-benar meninggalkan sejumlah besar formasi teleportasi, benda ini adalah kunci kehidupan, tidak akan digunakan dengan mudah. Formasi terbatas. Dia pasti akan bergerak di satu area terlebih dahulu, memanfaatkan bahaya di area ini. Setelah kamu memperluas pemblokiran, dia berteleportasi ke area lain. Jadi, ini seperti bermain catur. Kami menempati sebidang kotak dan mendorong perlahan untuk mendorongnya ke sudut mati, Toby mencibir. Orang ini sangat licik, tapi sekarang, hanya Kenny atau Eric yang tersisa di laut warisan, ini cocok dengan gaya keduanya. Waktu berlalu, 300 tahun berlalu. Suatu hari, di atas wilayah laut, diam-diam muncul sosok wanita yang sedang kesusahan. Setelah muncul, dia pertama kali melirik jaring darah di langit dengan ketakutan, menyebarkan cahaya Reiki yang aneh untuk menutupi sekitarnya, lalu menundukkan kepala dan membuka mulut dengan cemas ke arah laut. Teman seiman Kin, aku Kenny Gu, aku tahu kamu ada di sini. Sekarang Toby mengirim orang di mana-mana untuk menangkapku. Semua orang sudah mati, seluruh lautan warisan, hanya kamu dan aku yang tersisa. Jika aku mati, segera akan jadi giliran kamu. Toby sangat kuat, aku tidak bisa menghadapinya, kamu juga tidak bisa. Dalam beberapa ratus tahun lagi, kamu akan ditangkap seperti aku dan Mulia. Jadi, kerjasama adalah cara yang tepat sekarang. Sebaiknya kamu keluar, kita diskusikan bagaimana cara menyingkirkan Toby. Aku bisa jamin daerah sekitarnya aman dan tidak akan pernah bisa ditemukan. Apa kamu mendengarkanku, teman seiman Kin? Setelah berbicara lama tanpa mendapatkan tanggapan, Kenny lambat laun menjadi tidak sabar. Eric, jangan mengira aku hanya bisa mengandalkanmu untuk bersembunyi. Saat Toby menangkapku, dia juga akan mencarimu. Antara kamu dan aku, belum tahu siapa yang akan dia temukan lebih dulu. Pada saat itu, kamu akan menyesalinya lebih dari aku. Berkali-kali dia berteriak selama waktu sebatang dupa, tetapi tidak mendapat jawaban.
Mata Kenny berkilat marah, sosoknya dengan cepat menghilang. 100 tahun lagi berlalu. Sosok Kenny kembali muncul di wilayah laut. Bersambung.